Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuk Lestari dengan NIM D1B1190059. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas teknologi produksi tanaman pada lahan suboptimal. Langsung saja, yang pertama, apa itu lahan suboptimal? Lahan suboptimal adalah lahan yang menghasilkan hasil panen yang kurang maksimal dan secara alami mempunyai produktivitas rendah yang disebabkan oleh faktor internal seperti bahan induk, sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, dan faktor eksternal seperti curah hujan dan suhu ekstrim. Langsung saja, yang kedua, uraikan tipologi lahan suboptimal. Tipologi lahan suboptimal ini dibagi menjadi dua, yaitu lahan kering dan lahan basah. Lahan kering sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu lahan kering masam dan lahan kering beriklim. Langsung saja, lahan kering masam adalah lahan yang mempunyai sifat-sifat pH rendah, kapasitas tukar kation, kejenuhan basa, dan C organik rendah, kandungan aluminium, fraksi P tinggi, kandungan besi dan mangan mendekati batas meracuni tanaman, pK erosi, dan miskin biotik. Yang kedua, lahan kering beriklim adalah lahan yang tidak tergenang air pada sebagian besar waktu dalam setahun dan berada di daerah iklim kering. Yang kedua, lahan basah. Lahan basah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lahan rawa pasang surut dan lahan rawa lebak. Lahan rawa pasang surut adalah lahan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang kedua, lahan rawa lebak adalah lahan yang tidak dipengaruhi pasang surut air laut tapi mengalami genangan minimal 3 bulan dalam 1 tahun dengan tinggi penggenangan minimal 50 cm. Selanjutnya, nomor 3, uraikan 2 cekaman yang dapat dialami tanaman pada lahan suboptimal. Yang pertama, cekaman biotik pada tumbuhan disebabkan oleh organisme hidup, khususnya virus, bakteri, jamur, nematoda, serangga, hama, dan gulma yang menyebabkan kehilangan hasil. Yang kedua, cekaman abiotik. Cekaman abiotik yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kekeringan, salinitas tanah tinggi, dingin, cekaman oksidatif, dan keracunan logam berat secara langsung menghilangkan nutrisi inangnya yang menyebabkan berkurangnya kekuatan tanaman dan dalam kasus ekstrim, kematian tanaman inangnya. Kondisi cekaman abiotik yang paling mempengaruhi hasil panen terkait dengan ketidakseimbangannya ion hara, defisiensi air, dan suhu ekstrim. Lanjut, yang keempat, jelaskan manajemen cekaman lingkungan tanaman pada lahan suboptimal. Manajemen pertanian sebagai proses di mana sumber daya dan situasi dimanipulasi dari waktu ke waktu oleh manajemen sistem pertanian dalam mencoba dengan informasi yang lengkap untuk mencapai tujuannya. Manajemen pertanian tidak hanya berurusan dengan sumber daya, tetapi juga menghadapi tantangan situasi yang harus dihadapi dan peluang untuk diambil. Lanjut, yang kelima, jelaskan pendekatan pengelolaan cekaman yang dapat mendera tanaman pada lahan suboptimal. Yang pertama, pendekatan pengelolaan cekaman biotik. Tanaman merespon stres biotik melalui sistem pertahanan. Mekanisme pertahanan diklasifikasikan sebagai respon bawaan dan sistematik. Pertahanan terhadap cekaman biotik meliputi hambatan morfologi dan struktural, senyawa kimia, protein, dan enzim. Intensitas cekaman biotik bervariasi, tergantung pada cuaca, sistem tanam,
praktek budidaya, varietas tanaman, dan tingkat ketahanannya. Yang kedua, pendekatan pengelolaan cekaman abiotik. Respon tanaman terhadap cekaman tergantung pada durasi dan tingkat keparahan kejadian serta usia perkembangan tanaman saat cekaman diberikan. Penggunaan mikroba dapat menjadi strategi alternatif yang menjanjikan untuk mengatasi keterbatasan produksi tanaman yang disebabkan oleh cekaman abiotik dan untuk kesehatan dan perlindungan tanaman yang lebih baik karena ramah lingkungan, hemat biaya, dan juga dapat memberikan perlindungan terhadap cekaman biotik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.